Selamat pagi, Shalom. Saya Mercy Disaraini, NIM 1902111784. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Gereja Evangelis ataupun bisa dikatakan dengan GKE. Nah, evangelikalisme adalah istilah yang biasa merujuk kepada praktik-praktik ataupun tradisi-tradisi keagamaan yang terdapat dalam agama Kristen Protestan. Nah, bisa dikatakan konservatif ataupun yang ciri-cirinya oleh penekanan dan penginjilan. Di sini ada pengalaman pertobatan secara pribadi, iman atau berorientasi pada Alkitab. Nah, dan di situ ada keyakinan tentang relevansi iman Kristen pada masalah-masalah kebudayaan. Nah, di sini pada akhir zaman abad ke-20 dan awal abad ke-21. Di situ gereja-gereja orang dan gerakan-gerakan sosial. Di sini ada gerakan-gerakan sosial yaitu Kristen Protestan. Secara cap, evangelikalisme yang dibedakan dari liberalisme Protestan. Nah, dan selanjutnya di sini pekabaran Injil bagi suku Dayak di Kalimantan dimulai oleh Jending Brahman, bisa dalam kurung Ristrat Misotkat atau RMG. Nah, dengan mengutus dua orang penginjil dari Jerman, yaitu Heyer dan Brandstein, yang tiba di Jakarta pada tanggal 13 Desember 1834. Akan tetapi hanya Brandstein ini yang berangkat ke Kalimantan pada tanggal 26 Juni 1835. Lalu pada tanggal 3 Desember 1836 tiba lagi tiga orang lagi orang penginjil, yaitu Becker dan Hupperstein dan Krusman. Nah, dan langsung ditempatkan di pedalaman. Di sini juga ada baptisan pertama terjadi pada 10 April 1839 yang dilayankan oleh Hupperstein. Perkebaran Injil ini disertai dengan pelayanan diakoni. Nah, seperti contohnya pendidikan, kesehatan, pembahasan budaya. Pasang surut terjadi ketika meletus Perang Dunia I, di mana RMG menyerahkan tugas pemberitaan Injil ke Jending Basel di Swiss pada tahun 1920. Jending Basel meneruskan dan mengembangkan pekerjaan ERG. Sebelumnya, hingga pendirian sekolah pendeta ini, yakni cikal bakal terbentuk Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kalimantan Evangelis sekarang pada tahun 1932. Dan selanjutnya Jending Basel pula yang membandingi lahirnya organisasi gereja Dayak Evangelis ataupun bisa dikatakan dengan GDE. Nah, pada tanggal 4 April 1935 melalui sinode umum. Ini juga sinode umum yang pertama untuk GDE. Akan tetapi pada masa penduduk Jepang, GDE terputus hubungannya dengan
Jending. Selanjutnya GDE ini dipimpin oleh pendeta Dayak. Yang pertama yaitu pendeta H. Dengan Pantiano. Nah, seterusnya, para pendeta GDE ini sadar bahwa gereja bukan hanya untuk Dayak tetapi terbuka bagi semua orang. Karena itu, melalui sinode ini umum 5 pada tanggal 5 sampai 9 November pada tahun 1950 diputuskan GDE berubah nama menjadi Gereja Evangelis ataupun GKE. Nah, di situ penjelasan dari saya yaitu sejarah Gereja Evangelis ataupun GKE. Nah, di sini saya akan mengucapkan sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata yang saya ucapkan, saya minta maaf. Tuhan Yesus memberkati.